Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clara Minarsari Nainggolan dari kelas C reguler Stambuk 2024. Pada kesempatan ini, saya akan membahas film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Dan saya akan mengkaitkannya dengan artikel Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Rice. Dalam pembahasan ini, saya menggunakan perspektif sejarah sosial untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kebijakan yang ada. Setelah saya menonton film dokumenter Pesta Babi, hal pertama yang saya pahami adalah bahwa kolonialisme ternyata tidak benar-benar hilang setelah Indonesia merdeka. Selama ini mungkin kita menganggap kolonialisme hanya terjadi ketika bangsa asing menjajah suatu negara. Namun melalui film yang saya tonton, saya melihat bahwa kolonialisme dapat muncul dalam bentuk yang berbeda. Misalnya melalui penguasaan sumber daya, ketimpangan ekonomi, dan hubungan yang tidak seimbang antara kelompok yang berkuasa dengan masyarakat biasa. Yang pertama menarik perhatian saya dari film ini memperhatikan kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat yang tinggal di wilayah kaya sumber daya justru tidak selalu menikmati hasil dari kekayaan tersebut. Mereka tetap harus menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini saya melihat adanya ketimpangan antara pihak yang memperoleh keuntungan dan masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Jika dikaitkan dengan perspektif sejarah sosial, hal yang menjadi fokus utamanya itu bukanlah tokoh-tokoh besar atau kebijakan pemerintah semata. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana masyarakat bisa menjalani kehidupan mereka dan bagaimana mereka terkena dampak dari suatu sistem yang ada. Dari film ini saya melihat masyarakat lokal menjadi kelompok yang paling penting untuk diperhatikan. Kita dapat melihat bagaimana mereka berusaha mempertahankan mata pencariannya, lingkungan hidupnya, dan kehidupan sosial mereka di tengah berbagai tekanan yang muncul. Karena menurut saya film ini sangat tepat untuk dinalisis menggunakan pendekatan sejarah sosial. Selanjutnya saya akan menghubungkan film ini dengan artikel Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Rice. Dari dalam artikel tersebut, artikel Anderson membahas kondisi petani pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa petani menjadi kelompok yang paling terbebani oleh kebijakan pengumpulan padi yang dilakukan pemerintah pada saat itu. Para petani harus menyerahkan sebagian besar hasil panennya, sementara kebutuhan hidup mereka sendiri juga belum terpenuhi. Ketika saya membaca sebagian artikel tersebut, saya melihat bahwa yang menjadi korban utamanya adalah masyarakat desa. Kenapa? Karena mereka sudah bekerja keras menghasilkan padi, tetapi hasil yang mereka tanam itu menikmatinya sangat terbatas. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi berbagai penyimpangan yang membuat kondisi petani semakin sulit. Menurut saya di sini
letak kesalahan antara film dan artikel tersebut. Jadi dari film maupun artikel sama-sama memperhatikan adanya ketimpangan kekuasaan. Dalam artikel Anderson, petani berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemerintah dan para pejabat yang mengatur distribusi beras. Sementara dari film, masyarakat lokal juga berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pihak yang memiliki modal dan kekuasaan. Dari keduanya adalah masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak dari sistem yang ada. Dalam artikel, petani mengalami kesulitan karena memenuhi kewajiban penyerahan padi. Sedangkan dalam film, masyarakat harus menghadapi berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Akibatnya, penguasaan sumber daya tidak dapat berpihak kepada mereka. Saya melihat bahwa film maupun artikel sama-sama menunjukkan keuntungan sering kali lebih banyak dinikmati oleh pada sekelompok yang memiliki kekuasaan. Sementara masyarakat biasa justru harus menanggung berbagai konsekuensi yang muncul. Kalau dari perspektif sejarah sosial, hal yang paling penting untuk dipahami adalah pengalaman masyarakat itu sendiri. Dalam film maupun artikel, masyarakat bukan hanya menjadi latar belakang cerita, tetapi mereka adalah kelompok yang mengalami perubahannya secara langsung. Menurut saya, inilah yang membuat film dan artikel tersebut sangat menarik untuk dikaji bersama. Keduanya membantu kita melihat sejarah dari sudut pandang masyarakat biasa, bukan hanya dari sudut pandang pemerintah atau elit. Melalui film Pesta Babi ini, saya juga belajar bahwa kolonialisme modern tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan secara langsung. Kolonialisme itu dapat muncul dalam bentuk penguasaan ekonomi, terus penguasaan sumber daya, dan hubungan yang tidak setara antara sekelompok yang berkuasa dalam masyarakat lokal. Sementara itu, dalam artikel Benedict Anderson membantu saya memahami bahwa persoalan ketimpangan sosial seperti memiliki akar sejarah yang panjang. Apa yang dialami petani pada masa pendudukan Jepang menunjukkan bahwa masyarakat kecil sudah lama berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan sistem kekuasaan yang tidak berpihak kepada mereka. Jadi kesimpulan dari film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita dan dari artikel The Problem of Rice memiliki pesan yang sama, yaitu masyarakat yang kecil sering menjadi kelompok yang paling terdampak oleh ketimpangan kekuasaan. Melalui perspektif sejarah sosial, kita dapat memahami bahwa sejarah tidak hanya berbicara tentang tokoh-tokoh besar,
atau kebijakan pemerintah, tetapi juga tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan melihat pengalaman masyarakat, kita dapat memahami dampak nyatanya dari suatu sistem terhadap dalam kehidupan manusia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang.